Oke, baik. Selamat pagi Bapak dan Ibu sekalian. Selamat datang kembali di Philip Morning Market Call edisi hari ini, hari Selasa, tanggal 14 Februari tahun 2017. Bersama dengan kami, tim research Philip Securities Indonesia. Seperti biasa, agenda kita hari ini yaitu pembahasan mengenai indikasi ESG, kemudian pembahasan mengenai stock news, dan akan kami tutup dengan sesi tanya-jawab. Sebelum kita mulai agenda kita yang pertama, seperti biasa kami konfirmasi terlebih dulu apakah suara maupun layar bisa terdengar dan terlihat jelas. Mohon konfirmasinya diketikkan di kolom question yang tersedia sebelum kita memasuki agenda kita yang pertama. Oke, baik. Terima kasih atas konfirmasinya Bapak dan Ibu sekalian. Langsung saja kita masuk ke agenda kita yang pertama, yaitu pembahasan mengenai indikasi IHSG. Baik, IHSG hari ini kami proyeksikan masih akan bergerak menguat atau bullish di support level 5376 dan resistance level pada 5435. Market drivers hari ini adalah kinerja indeks saham di Wall Street semalam yang tutup di level tertinggi terbarunya. Kita tahu indeks Dow Jones naik 0,7% ke level 20.412. Ini adalah penutupan tertingginya yang ke-22 sejak November 8, 2016 atau sejak pemilu Amerika Serikat. Indeks S&P 500 naik 0,52% ke level 2328. Ini adalah level penutupan tertinggi yang ke-14 dan juga untuk pertama kalinya S&P mencapai 20 triliun US dollar dalam market cap. Sementara Nasdaq juga naik 0,52% ke level 5764. Ini didorong oleh lonjakan harga saham Apple yang juga tutup di rekor penutupannya yang tertinggi yaitu 133 dolar per lembar saham. Yang menjadi mungkin yang dapat menahan laju indeks adalah nilai tukar US dollar yang menguat ya. Ini akibat adanya optimisme baru mengenai stimulus fiskal di Amerika Serikat dan juga harapan dari rencana reformasi perpajakan yang akan segera dirilis oleh pemerintahan Donald Trump. Selain itu juga ada rapat dengar pendapat dengan Janet Yellen, Ketua The Fed, malam nanti. Yellen diperkirakan akan memaparkan kenapa tahun ini akan ada 3 kali kenaikan suku bunga, bukannya 2. Nah, pasar akan melihat seberapa kuat argumen Janet Yellen ketika berhadapan dengan para anggota Kongres nanti. Kuatnya nilai tukar US dollar ini menekan harga minyak dan beberapa harga komoditas lainnya. Baiklah, kita memasuki stock news untuk hari ini yang dimulai dengan Garuda Indonesia atau GIA. GIA akan mendorong anak usahanya Garuda Maintenance Facility atau GMF untuk go public. GIA merencanakan melepas 20% kepemilikan atas GMF ke publik. Berikutnya adalah Bank Tabungan Negara atau BBTN. BBTN membukukan performa yang cemerlang untuk tahun 2016 dengan 41,49% kenaikan pada laba bersih menjadi 2,61 triliun rupiah dibandingkan dengan 1,85 triliun rupiah pada tahun 2015. Berikutnya adalah Bank BRI Agro Niaga atau Agro mencatatkan net income atau laba bersih sebesar 103 miliar rupiah untuk tahun 2016. Angka ini lebih tinggi 27,97% dibandingkan pencapaian pada tahun 2015 yang hanya sebesar 80,5 miliar rupiah. Dan yang terakhir adalah
Indonesia Transport and Infrastructure atau IATA. IATA akan menggelar private placement dengan mengeluarkan 320 juta lembar saham baru dengan par value 50 sen per saham dan juga harga eksekusi sebesar Rp52 per saham. Aksi korporasi ini akan diadakan bulan Februari ini. Demikian ya stok news kita untuk hari ini. Baik, Bapak Ibu, selamat pagi. Sebelum memasuki sesi tanya jawab, ini kami ingin sedikit memberikan pengumuman. Ini bahwa tahun ini, tahun 2017, di bulan akhir Februari mendatang, ini kami dari tim edukasi akan mengadakan School of Fundamental Analysis. Ini di mana detailnya Bapak Ibu bisa lihat di sini, ada 8 kali pertemuan untuk School of Fundamental Analysis ini. Dari yang dimulai pada Sabtu 25 Februari, ini 2 minggu lagi, dan berakhir nanti pada Sabtu tanggal 3 Juni 2017. Untuk waktu penyelenggaraan sendiri ini setiap Sabtu dimulai pukul 9 hingga pukul 1 siang dan bertempat di PT Philip di kantor kami di Philip Securities Indonesia di ANZ Tower lantai 23B. Adapun untuk biaya ini yang Bapak Ibu bisa lihat bahwa untuk nasabah ini biayanya adalah Rp4 juta dan non nasabah adalah Rp4.500.000. Untuk non nasabah sendiri ini termasuk rekening investasi senilai Rp500.000. Jika Bapak Ibu membayar atau melakukan pelunasan sebelum hari Jumat tanggal 17 Februari 2017, maka akan mendapatkan diskon Rp500.000, di mana untuk biayanya untuk nasabah adalah 3,5 juta dan untuk non nasabah Rp4 juta. Untuk kegiatan ini sendiri, ini biaya-biaya ini sudah termasuk dengan nanti ada materi, kemudian sertifikat, snack, dan makan siang. Jika Bapak Ibu ingin mendaftar, ini silakan dilihat di format pendaftaran di bawah ini, yaitu SOFA, underscore nama Bapak Ibu, underscore kode nasabah atau non nasabah, lalu email silakan di WhatsApp atau di SMS ke nomor berikut. Jika ada pertanyaan, Bapak Ibu bisa langsung telepon kami, ini di customer care kami di 57 900 900. Terima kasih untuk perhatian Bapak Ibu. Jika ada pertanyaan nanti bisa langsung hubungi kami di customer care. Terima kasih. Oke, baik, itu sedikit penyampaian dari tim edukasi kami mengenai School of Fundamental Analysis. Selanjutnya kita masuk ke sesi tanya jawab. Bagi Bapak dan Ibu yang memiliki pertanyaan, silahkan untuk mengetikkan pertanyaannya di kolom question yang tersedia. Atau pertanyaan juga bisa dikirimkan melalui email kami di research@philip.co.id. Di sini sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk. Sebelum saya menjawab pertanyaan dari Bapak dan Ibu sekalian, saya akan mencoba melihat kembali IHSG kita secara teknikal, di mana tampaknya hari ini IHSG atau lebih tepatnya kemarin IHSG berhasil kembali break level resistannya atau swing high terakhirnya di kisaran level 5.396. Kemarin IHSG ditutup di kisaran level 5.410. Which is itu naik kurang lebih 0,7%. Kami melihat hari ini IHSG masih berpotensi besar akan melanjutkan penguatannya hingga ke level 5.430, di mana level itu merupakan resisten selanjutnya dari IHSG kita. Selanjutnya kita masuk ke sesi tanya jawab. Di sini sudah ada beberapa pertanyaan. Yang pertama dari Bapak Adil yang menanyakan untuk saham SMGR, BBTN, dan saham Java. Untuk saham SMGR, ini merupakan saham rekomendasi teknikal kami, di mana memang kami merekomendasikan saham SMGR ini mengingat
Tepatnya pada hari Jumat kemarin, saham SMGR ini berhasil break level resistennya. Oleh karena itu, bagi Bapak dan Ibu yang ingin coba masuk, silakan boleh coba buy on weakness di kisaran level 9.550 hingga 9.730 untuk entry point dari saham SMGR dengan level target price itu berada pada level 10.000 dan stop loss-nya berada pada level 9.475. Sedangkan untuk saham BBTN untuk saham BBTN di sini kemarin ditutup menguat 2,3% seiring dengan rilisnya hasil kinerja perseroan untuk full year tahun 2016 yang tampaknya cukup baik dibandingkan dengan perbankan yang lainnya. Kami melihat bagi Bapak dan masih ada potensi hari ini saham BBTN akan melanjutkan penguatannya karena resisten selanjutnya itu berada pada level 2000 hingga ke level 2020. Saran kami bagi Bapak dan Ibu yang coba masuk, silakan boleh coba beli di saham BBTN di kisaran level 1950 dengan target price berada pada level 2000 dan stop loss-nya itu berada pada level 1915 untuk stop loss dari saham Bank BTN. Sedangkan untuk saham Java, memang di sini setelah keluar dari tren bearish-nya, saham Java tampaknya masih akan melanjutkan penguatannya hingga mencoba menguji level resistannya yaitu di kisaran level 1960. Di mana apabila level resisten ini berhasil ditembus kembali oleh saham Java, maka resisten selanjutnya berada pada level 2100. Which tampaknya potensial upside-nya cukup tinggi. Tetapi sayangnya kalau kita perhatikan setelah mengalami penguatan yang cukup signifikan sejak awal tahun 2017, saham Java sama sekali belum mengalami koreksi. Oleh karena itu harap waspada. Untuk saham Java ini lebih baik kita menunggu saham Java terkoreksi terlebih dahulu baru mengakumulasi di harga bawah. Kemudian apabila memang membentuk swing low nantinya kemungkinan besar saham Java akan menuju ke level 1970. Demikian Pak Adil. Baik, pertanyaan selanjutnya dari Bapak Dedi yang menanyakan untuk saham Adaro untuk trading jangka menengah di harga berapa belinya dan target price berapa. Baik Pak, untuk saham Adaro di sini kalau kita perhatikan kemarin mengalami koreksi dan persis menyentuh level EMA 50-nya. Kami melihat hari ini tampaknya Adaro akan mencoba menguji level supportnya yaitu di kisaran level 1680. Kalau memang hari ini saham Adaro berhasil ditutup di atas level support tersebut, silakan boleh coba masuk ke saham Adaro. Tetapi apabila malah saham Adaro ini ditutup di bawah level 1680, saran kami untuk menghindari terlebih dahulu mengingat tampaknya level EMA 50 ini tidak berhasil menahan saham Adaro. Ada kecenderungan saham Adaro terjun hingga ke level 1560. Oleh karena itu, kita wait and see saja. Kita tunggu penutupan hari ini. Apabila memang hari ini saham Adaro ditutup di atas level 1680, silahkan boleh coba masuk ke saham Adaro. Dengan level target price itu berada pada level 1750. Memang kalau kita perhatikan resisten 1750 ini merupakan resisten yang bisa kita katakan yang sangat sulit ditembus oleh saham Adaro. Sudah diuji sejak awal Desember tetapi belum berhasil ditembus sama sekali. Tampaknya katalis positif yaitu katalis harga batubara yang bisa mengangkat saham Adaro lebih tinggi lagi di atas level resisten 1750. Demikian Pak Dedi. Pertanyaan selanjutnya dari Bapak Robertus Immanuel yang menanyakan untuk saham APLN, BEX, dan BMTR. Baik Pak, untuk saham APLN di sini tampaknya kemarin saham APLN berhasil break level EMA 50-nya
yaitu di kisaran level 230, which is kemarin sama PLN berhasil ditutup di atas level 230. Kami melihat secara valuasi kita melalui pendekatan PI maupun BV, memang APLN ini merupakan saham yang sangat murah, bisa kita katakan under value, mengingat koreksi yang terjadi ini sudah cukup lama. Oleh karena itu, kita berharap saham APL ini berhasil break level resisten di kisaran level 235, baru bisa kami sarankan untuk masuk ke saham APLN dengan potensial upside tampaknya cukup tinggi hingga ke level 300. Oleh karena itu, saran kami lebih baik kita wait and see saja. Kita tunggu apabila memang hari ini saham APLN masih melanjutkan penguatannya hingga ditutup di atas level 235. Amannya itu di kisaran level 240, baru bisa kami sarankan untuk masuk ke saham APLN. Mengingat target price selanjutnya itu berada pada level 300. Sedangkan untuk saham BEX di sini tampaknya memang mengalami penguatan di hari kemarin yang cukup signifikan hingga 7%, bahkan highest-nya itu berada pada level 65. Tetapi tampaknya kalau kita perhatikan secara teknikal, level 65 ini merupakan resisten yang sangat kuat yang belum berhasil ditembus oleh saham BEX sejak awal Desember kemarin atau sejak setelah reg issue. Oleh karena itu, saran kami, kalau memang Bapak ingin mengakumulasi saham BEX ini, kita tunggu hingga saham BEX berhasil ditutup di atas level 65, baru bisa kami sarankan untuk masuk ke saham BEX. Dengan level target price untuk jangka pendek itu di kisaran level 74. Kemudian untuk saham BMTR kemarin memang tampaknya mengalami penguatan di awal perdagangan, tetapi pada saat penutupan saham BMTR ini ditutup kurang dari 1%. Tampaknya level EMA 50 dari saham BMTR ini menjadi resisten yang cukup kuat yang akan dilalui oleh saham BMTR, mengingat kalau kita perhatikan secara historical, di sini EMA 50 belum berhasil ditembus, begitu pula di sini juga sempat diuji tapi belum berhasil ditembus oleh saham BMTR ini. Oleh karena itu tampaknya hari ini kami melihat ada potensi saham BMTR ini mengalami koreksi. Oleh karena itu kita wait and see saja terlebih dahulu. Kita tunggu hingga apabila saham BMTR berhasil ditutup di atas level EMA 50-nya, which is itu di kisaran level 640, baru bisa kami sarankan untuk masuk ke saham BMTR. Demikian Pak Robertus. Kemudian pertanyaan selanjutnya dari Bapak Aidi Chandra yang menanyakan untuk saham ASRI. Untuk saham ASRI di sini kalau kita perhatikan tampaknya masih tertahan di level EMA 20-nya. Masih sideways di kisaran level 385 hingga level 400. Saran kami kita wait and see saja untuk saham ASRI ini. Kita tunggu hingga saham ASRI berhasil ditutup di atas level 400, baru bisa kami sarankan untuk masuk ke saham ASRI. Mengingat apabila memang saham ASRI berhasil ditutup di atas level 400, which is itu di atas level EMA 100-nya, target price selanjutnya itu berada pada level 420 untuk saham ASRI. Jadi kita wait and see saja, kita tunggu hingga saham ASRI berhasil ditutup di atas level 400, baru bisa kami sarankan untuk masuk ke saham ASRI. Kemudian rekomendasi hari ini, tampaknya Bapak boleh memperhatikan untuk saham The Gig, kemudian untuk saham MCOR, tapi kita lihat terlebih dahulu volumenya. Jadi kami menyarankan untuk fast rate saja, beli hari ini kemudian jual hari ini juga untuk saham-saham sejenis MCOR dan The Gig. Demikian Pak Edi.
Pertanyaan selanjutnya dari Bapak Alfred Tanujaya yang menanyakan untuk saham Bumi, Indofarma atau INAF, dan BKSL. Untuk saham Bumi di sini tampaknya kalau kita perhatikan setelah mengalami penguatan yang cukup signifikan, wajar apabila saham Bumi memang mengalami koreksi yang cukup dalam, bisa kita katakan, dan ada level gap di sini, yaitu di kisaran level 387. Kami yakin saham Bumi ini akan menutup gap tersebut terlebih dahulu, baru akan melanjutkan penguatannya. Oleh karena itu, saran kami, kita tunggu hingga saham Bumi ini terkoreksi, hingga gap ini tertutup oleh saham Bumi, baru bisa kami sarankan untuk coba masuk kembali ke saham Bumi. Apabila memang sudah berhasil membentuk swing low, maka ada kemungkinan saham Bumi ini kembali menuju ke level kurang lebih 500. Oleh karena itu, kita tunggu saja hingga terkoreksi ke level 380 hingga 385, baru bisa kami sarankan untuk masuk ke saham Bumi. Sedangkan untuk saham INAF, di sini masih berada di area demand zone-nya. Bagi Bapak dan Ibu yang belum memiliki barang, silahkan boleh coba akumulasi saja di saham INAF ini. Di kisaran level 2340 sampai dengan level 2500, kemudian target price-nya berada pada level 3000 dan stop loss berada pada level 2250. Sedangkan untuk saham BKSL, kami melihat tampaknya trennya untuk mid term ini masih cenderung sideways. Supportnya berada pada level 90 dan resistennya berada pada level 98. Dan tampaknya kami melihat hari ini masih ada potensi saham BKSL akan mengalami koreksi, tetapi koreksinya cukup terbatas karena tertahan di level EMA 20-nya hingga ke level 93. Oleh karena itu, saran kami kita wait and see saja. Kita tunggu hingga ada tanda-tanda pembalikan arah menjadi bullish, baru bisa kami sarankan untuk masuk ke saham BKSL. Demikian, Pak. Kemudian pertanyaan selanjutnya dari Ibu Alimi yang menanyakan untuk saham Trump, Inco, dan BRPT. Untuk saham Trump di sini memang kalau kita perhatikan pergerakannya, kalau kita perhatikan dengan jelas kemarin saya juga sempat memperhatikan pergerakan dari saham Trump ini sangat volatile, sama dengan saham agro kemarin sempat hampir auto reject di saat pertengahan sesi, bisa kita katakan, tetapi pada saat sesi kedua kalau kita perhatikan malah Trump ini diguyur hingga minus kurang lebih 10% kalau tidak salah, kemudian ditutup kembali mendekati harga openingnya. Mengingat volatilitas dari saham Trump ini cukup tinggi, tampaknya saran kami harus menghindari terlebih dahulu, mengingat juga tampaknya kemarin koreksi yang terjadi ini untuk membayar utang gap yang terjadi antara pada tanggal 6 dan tanggal 7 Februari kemarin, dan kemarin sudah berhasil atau sudah terkonfirmasi gap itu tertutup. Tampaknya hari ini saham Trump kembali dibuka menguat hingga 8,6%. Saran kami harap waspada saja untuk saham Trump ini. Kalau memang mau masuk silakan boleh coba, tetapi masuk hari ini dan keluar hari ini juga dengan level target price itu berada di kisaran level 400. Harap dijaga untuk level stop loss saham Trump itu di kisaran level 315 ke bawah. Kemudian untuk saham Inco dan BRPT. Untuk saham Inco di sini tampaknya kalau kita perhatikan memang saham Inco ini adalah saham yang selalu membentuk gap, di mana gap itu akan selalu ditutup kembali oleh saham Inco. Sama halnya dengan 3 hari yang lalu, bisa kita katakan saham Inco ini, atau lebih tepatnya kemarin dibuka open gap di sini, open gap up, bisa kita katakan, dan hari ini ada potensi saham Inco ini akan menutup gap tersebut. Oleh karena itu, saran kami kita wait and see saja karena tampaknya hari ini saham Inco akan mengalami koreksi terlebih dahulu untuk menutup gap ini. Kemudian ada gap lagi di sini yang terjadi antara tanggal 1 dan tanggal 2 Februari yang kemungkinan akan ditutup kembali oleh saham Inco.
Saran kami, kita wait and see saja. Kalau memang hari ini bahkan saham Inco akan mengalami penguatan, silakan boleh coba mengakumulasi saham Inco dengan level target price itu berada pada level 3.000. Mengingat di sini ada gap juga yang akan tampaknya akan ditutup oleh saham Inco. Oleh karena itu, kita wait and see saja terlebih dahulu untuk penutupan hari ini. Apabila memang ditutup di atas level 2.835, silakan boleh coba masuk. Tetapi apabila ditutup di bawah level 2.835, saran kami kita tunggu hingga saham Inco terkoreksi di level 2.560 baru bisa kami sarankan untuk masuk. Kemudian untuk saham BRPT, memang di sini sudah mengalami penguatan yang cukup signifikan, bisa kita katakan sejak awal tahun 2017 saham BRPT ini masih berada di kisaran level 1.500 dan sekarang sudah berada di kisaran level 2.500, which is itu sudah lebih dari 50% return yang ditimbulkan oleh saham BRPT ini. Mengingat memang fundamental dari perseroan ini cukup kuat, growth dari bottom line maupun top line-nya ini bisa kita katakan selalu double digit. Oleh karena itu, tampaknya kalau memang untuk long term, saran kami silakan boleh coba mengakumulasi saham BRPT untuk jangka panjang. Tetapi untuk jangka pendek, kami melihat tampaknya ada potensi saham BRPT akan mengalami koreksi dalam 1-3 hari ke depan, mengingat penguatan yang cukup signifikan ini belum mengalami koreksi sama sekali. Oleh karena itu, saran kami kita tunggu saja di harga bawah kalau memang untuk main jangka pendek di saham BRPT ini. Demikian, Bu. Pertanyaan selanjutnya dari Bapak Roy Barus yang menanyakan untuk saham BMTR, Pakuwon, dan Kija. Untuk BMTR sudah saya bahas tadi, Pak. Selanjutnya untuk saham Pakuwon dan saham Kija. Untuk saham Pakuwon di sini tampaknya masih berada dalam tren bearish-nya, bisa kita katakan. Di mana tampaknya hari ini kami melihat saham Pakuwon akan menguji level EMA 20-nya yaitu di kisaran level 570. Kalau memang hari ini saham Pakuwon berhasil ditutup di atas level 570, saran kami silakan boleh coba mengakumulasi saham Pakuwon ini dengan level target price itu berada pada level 600 hingga level 610. Mengingat resisten level 600 ini tampaknya resisten yang sangat kuat yang akan ditembus oleh saham Pakuwon. Oleh karena itu sekali lagi kita wait and see saja. Kita tunggu apabila hari ini saham Pakuwon berhasil ditutup di atas level 570, silakan boleh coba masuk ke saham Pakuwon dengan level target price berada pada level 600 hingga level 610. Tetapi apabila hari ini saham Pakuwon tidak berhasil ditutup di atas level 570, saran kami kita untuk tidak melakukan apa-apa terlebih dahulu karena tampaknya saham Pakuwon akan melanjutkan koreksinya hingga ke level 540. Kemudian untuk saham Kija. Untuk saham Kija di sini tampaknya trennya masih cenderung sideways untuk short term, tetapi untuk mid term di sini tampaknya ada tanda-tanda untuk Kija ini menjadi bullish. Kami melihat ada level EMA 20 yang bisa kita jadikan sebagai level support dari saham Kija. Dan tampaknya untuk saat ini saham Kija untuk short term-nya ini belum berhasil break level resistennya yaitu di kisaran level 300. Kalau memang hari ini atau dalam waktu 1-3 hari ke depan saham Kija berhasil ditutup di atas level 300, silakan boleh coba masuk atau mengakumulasi saham Kija dengan target price selanjutnya itu di kisaran level 320. Demikian. Pertanyaan selanjutnya dari Bapak Satrio Dewi Saputra yang menanyakan untuk saham ADI, LSIP, dan BJTM. Entry point, cut loss, dan target price. Baik Pak, untuk Adikarya memang kemarin mengalami penguatan cukup signifikan hingga kurang lebih 9%.
setelah perseroan menandatangani proyek LRT yang akan dikerjakan dengan nilai kontrak yang cukup besar, bisa kita katakan. Tetapi negatifnya kalau kita perhatikan kemarin sama Adikarya ini dibuka meninggalkan gap, begitu pula dengan hari ini. Kalau kita perhatikan sama Adikarya dibuka meninggalkan gap. Oleh karena itu tampaknya resisten yang akan diuji oleh sama Adikarya itu berada pada level 2185. Kami melihat tampaknya penguatan pada perdagangan hari ini itu tidak sesignifikan kemarin, bahkan kami melihat tampaknya hari ini akan mengalami koreksi hingga menutup gap di kisaran level 2130. Mengingat secara historical setelah mengalami penguatan cukup signifikan, memang keesokan harinya biasanya sama Adikarya akan membentuk spike, kemudian ditutup melemah. Seperti pada tanggal 8 Desember 2016 kemarin memang sama Adikarya ditutup 16%, kemudian keesokan harinya kalau kita perhatikan memang sempat membentuk spike tetapi ditutup di teritori merah. Oleh karena itu harap waspada saja terlebih dahulu untuk sama Adikarya. Kalau memang hari ini masih berhasil ditutup di zona positif bahkan hingga di atas level 2250, saran kami silakan boleh coba masuk, tetapi apabila hari ini sama Adikarya ditutup merah, saran kami kita wait and see saja, kita tunggu hingga sama Adikarya terkoreksi ke level 1960 baru bisa kami sarankan untuk masuk ke sama Adikarya. Kemudian untuk saham LSIP. Untuk saham LSIP di sini tampaknya masih dalam tren bearish-nya untuk short term, tetapi untuk long term bisa kita katakan saham LSIP ini masih dalam channel bullish-nya. Ada support yang cukup kuat, yaitu garis yang berwarna merah ini, belum berhasil ditembus sama sekali oleh saham LSIP. Begitu pula ada resisten yang cukup kuat, yaitu garis yang berwarna hijau ini. Saran kami kalau ingin masuk ke saham LSIP, lebih baik kita tunggu hingga saham LSIP ini terkoreksi, hingga menyentuh garis yang berwarna merah ini, which is itu di kisaran level 1450, baru bisa kami sarankan untuk masuk ke saham LSIP. Mengingat secara historical, secara teknikal, apabila berhasil menyentuh level atau menyentuh garis yang berwarna merah ini, potensial untuk reversal atau rebound ini sangat kuat hingga ke level resistannya yaitu di kisaran level 1900. Oleh karena itu sekali lagi lebih baik kita wait and see saja, kita tunggu hingga saham LSIP ini terkoreksi ke level 1450 baru bisa kami sarankan untuk masuk ke saham LSIP. Kemudian untuk saham BJTM, untuk saham BJTM ini merupakan saham rekomendasi teknikal kami juga, di mana kami melihat tampaknya demand-nya itu berada pada level 555 hingga ke level 575. Dengan level target price berada pada level 605 dan stop loss-nya yaitu berada pada level 545. Demikian. Baik, pertanyaan selanjutnya dari Bapak Edi Pratama yang menanyakan untuk saham BJTM, BMTR, dan Telkom. BJTM dan BMTR sudah saya bahas, kemudian untuk saham Telkom. Untuk saham Telkom di sini tampaknya masih dalam tren sideways-nya. Tampaknya saham Telkom ini masih atau investor masih menunggu rilis laporan keuangan dari perseroan yang harusnya positif, baru akan mendongkrak saham Telkom kembali. Oleh karena itu, kita wait and see saja. Kita tunggu hingga laporan keuangan dari saham Telkom ini rilis, baru bisa kami sarankan untuk coba masuk ke saham Telkom. Demikian, Pak. Pertanyaan selanjutnya dari Ibu Melisa yang menanyakan untuk saham Jasa Marga, Bank BRI, dan Bank Mandiri. Untuk saham Jasa Marga,
Setelah mengalami penguatan yang cukup signifikan sejak rilis laporan keuangan yang cukup baik, bisa kita katakan, tampaknya hari ini saham Jasa Marga dibuka ini di teritori merah atau dibuka melemah hingga minus 0,4%. Kami melihat penguatan yang terjadi kemarin ini sudah mencapai puncaknya atau sudah mencapai peaknya. Oleh karena itu hari ini kami melihat saham Jasa Marga akan membentuk swing high yang berarti hari ini akan mengalami koreksi. Dan bisa kita katakan koreksi itu cukup wajar mengingat penguatan yang cukup signifikan juga ini sangat tinggi. Oleh karena itu saran kami harap menghindari terlebih dahulu untuk saham Jasa Marga ini. Kita lebih baik untuk mencari saham-saham yang bisa memberikan potensial upside yang lebih baik daripada saham Jasa Marga ini. Kemudian untuk saham BBRI, untuk saham Bank BRI tampaknya di sini masih tertahan di level EMA 20-nya, yaitu di kisaran level 11.900. Di mana level EMA 20 ini bisa kita jadikan sebagai level support, begitu pula dengan level EMA 50-nya, yaitu di kisaran level 11.800. Saran kami, apabila ingin coba masuk ke saham Bank BRI, silakan boleh coba buy on weakness di kisaran level 11.800 hingga 11.850. Dengan level target price itu berada pada level 12.300 untuk saham Bank BRI. Harap dijaga untuk level stop loss dari saham Bank BRI 1-2 fraksi di bawah level 11.650. Kemudian untuk saham Bank Mandiri, di sini tampaknya trennya masih cenderung sideways. Ada resisten yang harus diuji terlebih dahulu oleh saham Bank Mandiri, yaitu di kisaran level 11.600. Apabila memang resisten ini berhasil ditembus oleh saham Bank Mandiri maksud kami, maka ada resisten selanjutnya yang akan diuji kembali oleh saham Bank Mandiri, yaitu di kisaran level 11.815. Oleh karena itu, kami melihat tampaknya hari ini saham Bank Mandiri akan mengalami koreksi. Dan tampaknya investor masih menunggu hari ini Bank Mandiri, lebih tepatnya sore nanti, akan rilis laporan kinerjanya untuk full year tahun 2016. Jadi saran kami kita wait and see saja. Kita tunggu hasilnya bagaimana, baru bisa kami sarankan untuk masuk ke saham Bank Mandiri. Demikian. Pertanyaan selanjutnya dari Bapak Erwin Yudo, yang menanyakan untuk saham INAF, KF, dan Nikel. Baik Pak, untuk saham INAF terlebih dahulu. Untuk saham INAF ini memang masih berada di area belinya atau berada di demand zone-nya. Saran kami silakan boleh coba mengikuti trading plan kami. Itu di kisaran level 2340 sampai dengan level 2500 untuk entry point-nya. Harap di hold saja mengingat belum menyentuh level cut loss kami. Tetapi apabila memang saham INAF berhasil atau malah turun hingga ke level 2250, saran kami harap untuk di cut loss saham INAF ini mengingat potensi ke bawahnya ini lebih besar apabila sudah menyentuh level tersebut. Tetapi kami melihat setelah mengalami pelemahan kurang lebih 5 hari bursa berturut-turut, tampaknya dalam 2-3 hari ke depan ada potensi saham INAF ini akan rebound hingga menyentuh level target price kami ke level 3.000. Oleh karena itu tetap untuk mengikuti plan kami untuk saham INAF ini. Kemudian untuk saham KF, untuk saham KF sama halnya dengan saham INAF masih berada di area demand zone kami di kisaran level 2000 hingga level 2110 maksud kami. Harap di hold saja untuk saham KF ini mengingat belum menyentuh level cut loss kami yaitu di kisaran level 1950. Ada potensi hari ini saham KF akan menguji level resistennya yaitu kita bisa menggunakan level EMA 200-nya yaitu di kisaran level 2070. Apabila memang hari ini saham KF berhasil ditutup di atas level 2070, maka ada potensi hari Kamis nanti saham KF akan mencoba untuk membentuk swing low dan akan reversal menjadi bullish kembali. Sedangkan untuk saham nikel tampaknya ini kemarin lebih tepatnya sudah berhasil menyentuh level cut loss kami. Jadi mohon kebijaksanaan dari Bapak untuk melakukan cut loss. Kalau kita perhatikan memang kemarin spike-nya di bawah ini sudah menyentuh level 3.200.
Dan memang hari ini kembali saham nikel mengalami koreksi. Oleh karena itu, mohon kebijaksanaannya untuk melakukan cut loss terlebih dahulu ke saham nikel. Kita tunggu hingga saham nikel ini ada tanda-tanda menjadi bullish kembali, baru bisa kami sarankan untuk mengakumulasi kembali ke saham nikel ini. Demikian, Pak. Kemudian pertanyaan selanjutnya dari Bapak Aldi yang menanyakan untuk saham Mcor, BP, dan Doit. Untuk saham Mcor, di sini memang setelah mengalami penguatan cukup signifikan kemarin, tampaknya hari ini saham Mcor dibuka melemah hingga sudah minus 0,8%. Tadi sempat menyentuh level lowestnya di kisaran level 252. Tampaknya hari ini kami melihat, mengingat news yang beredar kemarin, saham Mcor ini ada potensi akan melanjutkan penguatannya tetapi sangat terbatas atau tidak setinggi kemarin hingga auto reject. Oleh karena itu harap menjaga untuk saham Mcor ini, kita fast trade saja, masuk hari ini kemudian keluar hari ini juga. Masuk di kisaran level 255 hingga level 258 dan keluar hingga apabila sudah menyentuh level 270 untuk saham Mcor ini. Ingat kalau kita perhatikan di sini ada gap yang cukup besar yang kemungkinan akan ditutup oleh saham Mcor juga. Kemudian untuk saham BP dan saham Doit. Untuk saham BP, di sini tampaknya setelah mengalami penguatan, keesokan harinya saham BP selalu akan mengalami koreksi. Dimana kalau kita perhatikan secara historical pada tanggal 17 Januari kemarin juga hal yang sama, setelah mengalami penguatan cukup signifikan, keesokan harinya akan mengalami koreksi. Oleh karena itu saran kami kita tunggu hingga saham BP ini terkoreksi di harga bawah, baru bisa kami sarankan untuk masuk ke saham BP. Kemudian untuk saham Doit, untuk saham Doit tampaknya hari ini sedang menguji level resistan lain, yaitu di kisaran level 625 hingga level 630. Atau garis yang berwarna biru ini. Saran kami, apabila memang hari ini saham Doit berhasil ditutup di atas level 630, silakan boleh coba masuk ke saham Doit, mengingat tampaknya resisten selanjutnya itu berada pada level 700 hingga level 720. Hari ini saham Doit sudah dibuka menguat kurang lebih 5%. Kita tunggu apabila memang hari ini saham Doit ditutup di harga 650, lebih tepatnya, silakan boleh coba masuk ke saham Doit dengan level target price itu berada pada level 700 hingga level 750. Demikian. Pertanyaan selanjutnya dari Ibu Vivi yang menanyakan untuk saham Demas. Untuk saham Demas ini kemarin setelah mengalami penguatan cukup signifikan hingga 6%, tampaknya hari ini saham Demas akan menguji level resistannya yaitu di kisaran level 268. Saran kami kalau ingin masuk untuk saat ini tampaknya cukup telat, mengingat waktu yang baik untuk masuk itu pada tanggal 9 Februari kemarin, di mana pada saat itu saham Demas sudah berhasil break level resisten 230-nya. Oleh karena itu, kami menyarankan kita wait and see saja, lebih baik, karena mengingat kalau masuk di harga sekarang, potensial upside-nya ini cukup kecil dan potensial downside-nya ini cukup besar untuk saham Demas. Tetapi kalau memang Ibu sudah memiliki saham Demas di harga bawah, silakan untuk merealisasikan profitnya di kisaran level 260 hingga level 265. Demikian.
Baik, pertanyaan selanjutnya dari Bapak Dani yang menanyakan untuk saham Medco dan saham Harum. Untuk saham Medco memang sudah 3 hari mengalami penguatan yang cukup signifikan, di mana kalau kita perhatikan sudah hampir 50% bisa kita katakan penguatan yang ditimbulkan oleh saham Medco ini. Kami melihat tampaknya kami belum mendapat konfirmasi dari perseroan kenapa hal ini terjadi, sedangkan harga minyak mentah seperti kita ketahui mengalami pelemahan, tetapi saham Medco ini mengalami penguatan cukup signifikan. Saran kami kalau ingin masuk ke saham Medco, lebih baik kita tunggu hingga saham Medco terkoreksi, mengingat penguatan sudah cukup signifikan ini, sudah hampir 50%, belum mengalami koreksi sama sekali. Oleh karena itu potensi resikonya atau potensi koreksinya ini lebih besar. Kemudian untuk saham Harum, untuk saham Harum ini tampaknya hari ini sudah tadi menyentuh level EMA 100-nya, yaitu di kisaran level 1920, tetapi tampaknya sekarang hari ini diperdagangkan di kisaran level 1990. Saran kami, kita wait and see saja untuk saham Harum ini, mengingat tampaknya belum ada tanda-tanda pola pembalikan arah menjadi bullish dari saham Harum ini. Kita tunggu hingga saham Harum ini sudah break level 2060, baru bisa kami sarankan untuk masuk ke saham Harum, mengingat level ini tampaknya merupakan resisten dari saham Harum. Demikian, Pak. Baik, mengingat sesi trading sudah dimulai tampaknya 30 menit yang lalu, tampaknya kami akan mengakhiri Philip Morning Market Call untuk edisi hari ini. Terima kasih atas keikutsertaan Bapak dan Ibu sekalian. Kami mengundang kembali Bapak dan Ibu untuk mengikuti Philip Morning Market Call untuk edisi hari Kamis. Oleh karena itu, selamat pagi dan sukses untuk investasi Bapak dan Ibu sekalian. Terima kasih.